Creepypasta Indonesia berjudul "Pembunuhnya Adalah Aku". Jika ada hal yang paling aku takuti di dunia ini adalah ketika Mom membawaku mengunjungi museum Oxten yang ada di kota. Sebenarnya tidak ada yang spesial dari tempat ini kecuali sebuah pisau klasik yang dipajang di sebuah lemari kaca. Konon pisau belati itu telah memakan lebih dari 100 jiwa tak berdosa yang dibunuh secara keji oleh Sir Nathan Asgard. Hari ini Mom membawaku ke sana. Aku berkedip ketika mau mengucapkan nama museum Oxten. Tapi sebagai anak yang baik, aku tidak pernah membantah apa yang diperintahkan Mom. Siang itu aku berada di kamarku. Suara Lily adikku yang masih berumur 5 tahun memenuhi seluruh rumah. "Jen, cepat, Dad sudah menunggu kita," seru Mom dari lantai bawah. Aku segera bergegas meraih kemeja biru kotak-kotak dari gantungan di lemari dan membiarkan rambut pirangku terurai. Ketika aku turun, Dad membunyikan klakson dan kami segera bergegas. Lily sangat ceria di dalam mobil, tapi tidak dengan aku. Bayangan pisau belati yang berdiri di lemari kaca membuatku kembali berkedip. Kebanyakan aku melihat keluar, tapi jika kau tanya apa yang sedang kulihat, mungkin jawaban satu-satunya yang bisa kuberikan adalah aku tidak tahu. Dalam beberapa menit saja kami sudah sampai di tempat tersebut. Museum itu cukup besar dengan bangunan mirip bangunan-bangunan Romawi. Temboknya berwarna abu-abu dengan pilar-pilar kokoh di depannya. Tangga lebar yang menuju ke tempat tersebut. Museum cukup ramai hari ini, tetapi mungkin juga karena memang ini hari libur. Mau mengajakku melihat-lihat lukisan, sedangkan Dad dan Lily menghilang entah kemana. "Bagaimana menurutmu lukisan ini, Jen?" tanya Mom. "Aku hanya memperhatikan lukisan sebuah villa di seberang danau yang dilukis menggunakan cat minyak ya tersebut. Indah," gumamku. "Dilukis dengan sangat detail dan tanpa celah." Mom melirik sekilas dan tampaknya puas dengan komentarku. Kemudian beliau mengajakku melihat-lihat lukisan yang lainnya. Tepat setelah kami berjalan, aku melihatnya dan seakan benda itu menghipnotisku. Di depanku, di sebuah lemari kaca kecil yang menempel di dinding, berdiri sebuah pisau belati tanpa sarung. Pisau itu memiliki gagang berwarna hitam dengan mata pisau yang tajam dan bersih. Entah kenapa aku tidak bisa berhenti memandanginya, seolah-olah pikiranku bersama pisau tersebut. Ada suara dalam hatiku yang berkata, "Bunuh mereka, bunuh mereka, bunuh mereka." Dan sebuah keinginan paling keji yang tidak pernah terpikirkan olehku seakan tumbuh di dalam benakku, keinginan untuk membunuh. Ruangan itu tiba-tiba terasa sunyi seperti hanya aku dan pisau tersebut yang ada di dalamnya. Kebisingan memudar menjadi kehampaan tak berujung di mana kesunyian mencekik jiwa-jiwa yang hilang. "Jen!" Suara Mom menyentak kesadaranku dan kebisingan museum kembali membungkusku. Dengan agak tergopoh-gopoh dan linglung, aku menghampiri Mom. "Sedang apa kau sayang?" Mom memanggilmu berulang kali tapi tak bergeming, ujar Mom berlembut. Aku mengerang, "Hanya sedang berlamun." Malamnya aku benar-benar dihantui mimpi buruk. Dalam mimpi tersebut aku menyelinap ke museum Oxtan dan mencuri pisau belati tersebut. Aku membunuh satpam yang sedang bertugas dan menggorok leher mereka dengan benda kecil tersebut. Alhasil aku terbangun di tengah malam dengan keringat bercucuran. Paginya stasiun TV lokal memberitakan bahwa ada pencurian di museum Oxtan dan menewaskan 2 orang satpam yang sedang berjaga malam. Anehnya, satu-satu benda yang dicuri hanyalah pisau milik Sir Nathan Asgard. Aku mengerit ketika mendengar bahwa benda itu satu-satunya benda yang dicuri. "Bukankah itu benda yang kau lihat kemarin, sayang?" celutuk Mom. Aku mengangguk. "Ya, aku sama sekali tidak bisa fokus di sekolah. Bayangan benda kecil itu menghantuiku sepanjang hari. Kekhawatiran tanpa alasan mendekam di hatiku dan membuat moodku turun. Malam berikutnya mimpiku lebih parah.
Pisau itu kini ada di tanganku. Mataku tampak kelaparan dengan darah dan penderitaan. Aku melihat wajah di cermin dan pisau ada di tangan kananku. Itu memang wajahku, tetapi wajah yang terpantul di cermin itu tampak tidak ramah dan jahat. Kemudian di dalam mimpi itu aku melihat diriku turun ke lantai bawah. TV masih menyala sedangkan Dad sedang tidur di sofa. Ruangan sepenuhnya gelap, cahaya satu-satunya berasal dari layar TV yang masih menyala. Dengan kegembiraan yang tidak normal, aku menghujam pisau itu ke leher ayahku. Dad sontak terbangun dan menatapku dengan ngeri, lehernya robek dan membuat nafasnya tersenggal. "Jen, apa yang kau lakukan?" tanyanya. Suaranya pilu. "Tenang, Dad," desaanku. Aku memutar pisau itu perlahan dan darah segar muncrat dari leher Dad. "Kau akan baik-baik saja. Aku berjanji aku akan mencabut pisau itu dan lehernya dan menusuk perutnya berulang kali hingga akhirnya ia tewas." Dengan darah masih menetes-netes dari mata pisau, aku mendatangi kamar Mom dan Lily. Mereka berdua sedang tertidur lelap. Sepertinya mereka menyadari bahaya yang sedang mengintai mereka. Aku membunuh Mom yang terlebih dahulu. Aku merobek mulutnya dan menikam matanya. Terakhir aku merogoh lehernya. Dan untuk Lily yang terbangun, aku menusuknya tepat di jantungnya. Aku bangun keesokan paginya dengan perasaan yang kacau balau. Kemarin tampak berantakan, bau amis menyeruak di udara dengan kaos dan kaki penuh darah kering yang membuatku tersentak kaget. Aku langsung bangun dan mendapati pisau itu ada di sampingku. Dengan pikiran agak linglung, aku turun ke bawah dan mendapati Dad masih tertidur pulas. Ada lubang di lehernya dan di sekujur tubuhnya. Aku kembali mengecek kamar Mom dan Lily. Adikku juga masih tertidur pulas. Ada sayatan di leher Mom, mulutnya robek dan mata kirinya berlubang. Sedangkan Lily, dia masih terlihat tertidur paling damai. Namun ada bekas tusukan di dadanya. Melihat itu semua, aku kembali ke kamarku dan melanjutkan tidurku. Sebelumnya aku mengelap noda darah dan pisau kemudian meletakkannya di laci meja belajarku. Kemudian tidur.